Keriduan daripada orang tua ini kita bawa di dalam pintu Rasulullah, bukan pintu yang lain, bukan tempat yang lain untuk menuju Allah. Akan tetapi kita bawa ke dalam pintu Rasulullah, sehingga proses perjalanan kita di dalam bermakrifat kepada Allah itu benar-benar sampai, dan pada akhirnya kehidupan kita akan dimuliakan. Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Bagaimana caranya belajar tentang rohani untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka kesulitan untuk menemukan mursyid atau guru rohani yang bisa membimbing mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah perjalanan mereka tidak terjebak di dalam alam ghaibiyah, maupun mereka terjebak di dalam perjalanan makrifat atau tauhidnya iblis dan Azazil. Banyak yang mengajarkan tentang tauhid tanpa guru, tanpa wasilah. Mereka berdalih tentang perjalanan rohani atau perjalanan tauhid menuju Allah itu tidak perlu siapa-siapa, hanya perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sedangkan mereka tidak paham bahwa di dalam konsep bertauhid itu ada istilah la maujuda ilallah. Dari semua wujud Allah ini ada di antara wujud-wujud itu, atau di antara tajali-tajali itu, yang bisa memberikan cahaya atau pelita dan bimbingan untuk menuju Allah, untuk bertauhid kepada Allah, dan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ikuti guru yang mengajarkan seseorang kepada Allah langsung, karena akan berakibat fatal bagi kehidupan duniawi seseorang. Bisa miskin, bisa sakit-sakitan, bisa bangkrut, bisa dihinakan, dan bisa diasingkan di dalam dunia ini. Hal itu terjadi karena mereka mendekat kepada Allah tanpa filter. Mereka mendekat kepada Allah tanpa mentafakuri terlebih dahulu dari sisi mana, dari pintu mana mereka masuk ke dalam pintu-pintu Allah yang disediakan. Pintu menuju Allah itu banyak dan tidak terhingga. Akan tetapi hanya satu pintu yang bisa membawa seorang pejalan itu menuju kesempurnaan. Hanya satu pintu yang membuat seorang pejalan yang melewatinya untuk bermakrifat kepada Allah akan diberikan kemuliaan, akan diberikan keagungan, akan diberikan kekayaan, baik secara zahir maupun secara batin. Lalu pintu manakah itu? Pintu itu tiada lain adalah pintu daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menemukan pintu itu diperlukan wasilah, diperlukan sambungan hati, sambungan rasa, sambungan batin, sambungan rohani kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam proses perjalanan rohani seseorang itu akan menemukan kemuliaan dan dimuliakan hidupnya oleh Allah, dimuliakan keluarganya, anak turunnya oleh Allah dan oleh alam semesta ini. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya berwasilah kepada Rasulullah, sedangkan kita belum menemukan mursyid yang
sebenar-benarnya. Mursyid yang bisa menyambungkan hati kepada para guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan oleh guru kami, Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul Martapura, beliau menyampaikan bahwa amalan yang selamat, yang mulia untuk bermakrifat kepada Allah di akhir zaman adalah sholawat. Maka sholawat inilah yang menjadikan jalan diri kita, agar diri kita itu terbimbing, mengenal, bertawajuh, mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat ini berarti kita menyerahkan hati kita, menyerahkan perjalanan rohani kita dengan semua proses yang ada di dalamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dididik, supaya dibimbing, supaya dihias sehingga hati, supaya beliau hias, beliau patutkan, beliau pantaskan, supaya hati dan rohani kita bersiap untuk menghadap Allah, untuk bermakrifat dan bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup dengan sholawat saja? Tentunya tidak. Di dalam diri kita untuk berwasilah kepada Rasulullah, supaya beliau membimbing perjalanan rohani kita, maka terlebih dahulu kita harus terhubung dengan para leluhur kita. Kita harus menyambung hati, menyambung rohani, menyambung rasa kepada bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, ke atas hingga sampai kepada turun 7. Sambungan hati kita, sambungan rasa kita dengan selalu disertai rasa tawaduk, rasa berbakti, rasa menghormati, rasa ingin memuliakan kepada para leluhur kita. Inilah yang menjadikan jalan diri kita bisa berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir maupun di dalam keadaan mimpi. Menyambungkan hati kepada leluhur kita, ingin berbakti, ingin mengabdi, ingin memuliakan para leluhur kita. Inilah sebagai ganti daripada para mursyid, yang mana kedudukan leluhur kita itu di hadapan Allah bagi kita, bagi proses perjalanan rohani kita, itu sama kedudukannya dengan para wali, dengan para mursyid yang sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Leluhur ini menjadi kunci, menjadi pintu untuk bertemu Rasulullah, untuk berwasilah kepada Rasulullah, untuk mahabbah kepada Rasulullah, sehingga proses perjalanan rohani kita terus terbimbing menuju Allah. Di dalam proses perjalanan rohani, kedudukan orang tua kita, leluhur kita ini sama dengan kedudukan wali kutub di dalam proses perjalanan rohani kita. Ya, yang saya sebutkan ini kedudukan leluhur kita di dalam membimbing rohani kita. Ya, bukan kedudukan secara umum, dan bukan menyamakan kedudukan leluhur itu dengan kedudukan wali kutub dan para wali yang lainnya atau para mursyid yang lainnya. Akan tetapi kedudukan ini hanya khusus di dalam proses perjalanan rohani kita, bukan menyamakan kedudukan leluhur dengan para wali secara umum. Ya, tetapi secara khusus kedudukan di dalam proses perjalanan rohani kita.
banyak perjalanan rohani yang mereka menemukan guru mursyid, akan tetapi proses perjalanan rohaninya itu tetap gagal, sehingga mereka terjebak di dalam alam ghaibiyah. Orang yang terjebak di dalam alam ghaibiyah, meskipun mereka menemukan guru mursyid, hal itu terjadi karena mereka tidak menyambungkan hati, tidak menyambungkan rasa dan rohani, tidak mencintai, tidak berbakti, tidak memuliakan leluhurnya, akan tetapi cenderung melupakan leluhurnya. Karena di dalam proses perjalanan rohani itu tidak hanya langsung kepada Allah saja, akan tetapi kita harus mengangkat, mengumpulkan asal kejadian daripada batang tubuh kita, yaitu para leluhur kita. Kita menghadap, kita bertawasul, menghadap, menghadirkan hati di hadapan beliau semua dengan kerendahan hati dan kepala yang menunduk sebagai tanda bahwa kita tawadhu. Inilah langkah pertama yang mendasar, akan tetapi paling menentukan keberhasilan proses perjalanan rohani seseorang itu menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya menyambungkan hati kita, menyambungkan rohani kita kepada para leluhur kita? Caranya adalah bagaimana kita bertawasul kepada para leluhur kita sebelum kita melakukan ritual atau mengistiqomahkan istighfar dan sholawat sebagai jalan untuk bermakrifat kepada Allah. Di dalam tawasul kepada leluhur kita, ila hadrotin, kepada ibu bapak, kakek nenek dan leluhur kami atau leluhur saya, rasakan atau bayangkan kita hadir di hadapan beliau semua. Setelah rasa terkonek, ada perasaan di dalam hati kita, rasa yang haru, rasa yang seduh dan sedan. Lalu barulah kita berkirim atau membaca Al-Fatihah. Setelah itu, lalu kita menghadirkan hati kita, rasa kita, rohani kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dan di tempat di mana kita bertawasul itu. Bukan menghadirkan hati kita ke Mekah atau ke Raudhah, akan tetapi di sini di mana diri kita bertawasul. Ilah khususon atau ilah hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan hati kita, rohani kita menghadap kepada Rasulullah di sini, di tempat kita bertawasul saat itu juga. Setelah ada rasa di dalam hati, rasa rindu, rasa seduh sedan, lalu berkirim Al-Fatihah atau membaca Al-Fatihah. Setelah menghadap kepada leluhur dan kepada Rasulullah di sini, di saat kita bertawasul tadi, lalu setelah Al-Fatihah kita sampaikan atau kita kirimkan atau kita bacakan, kita diam sejenak. Diam merasakan bahwa diri kita sedang di hadapan ibu bapak, kakek nenek dan leluhur kita, dan diri kita sedang di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam di dalam keadaan itu dengan durasi dan waktu senyamannya, bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa kurang, bahkan bisa lebih. Rasakan kebersamaan itu. Nah, di saat kondisi di mana hati kita, rohani kita, dan jasad kita menghadap para leluhur dan Rasulullah, disitulah hati kita itu berada di dalam kerendahannya dan siap untuk menerima tetesan berkah daripada leluhur kita. Siap menerima keridhaan daripada leluhur kita.
Apabila leluhur itu sudah meneteskan ridhonya di dalam kolbu, di dalam hati kita, maka Allah ridho kepada diri kita dan akan meridhoi proses perjalanan rohani kita. Apabila keridhoan daripada para leluhur itu tidak menetes di dalam hati, maka para wali, para mursyid, bahkan Rasulullah atau Allah sendiri tidak akan mungkin meridhoi kehidupan seseorang itu, dan proses perjalanan rohaninya pun tidak diridhoi oleh Allah karena tidak adanya ridho daripada orang tua dan leluhurnya. Keridhoan daripada orang tua inilah yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Keridhoan daripada orang tua ini kita bawa di dalam pintu Rasulullah, bukan pintu yang lain, bukan tempat yang lain untuk menuju Allah. Akan tetapi kita bawa ke dalam pintu Rasulullah sehingga proses perjalanan kita di dalam bermakrifat kepada Allah itu benar-benar sampai, dan pada akhirnya kehidupan kita akan dimuliakan. Inilah proses perjalanan rohani bagi mereka-mereka yang belum menemukan mursyid. Jadikanlah kerinduan orang tua itu untuk bertemu dengan sang mursyid sejati, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.